Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semua sehat? Sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga sampai hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baik, Bu Erna mulai. Pada saat sekarang, kita akan mempelajari tentang perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Materi pembelajaran 1. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Dan yang ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Tujuan pembelajaran 1. Diharapkan kalian mampu memahami perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menganalisis perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. 1. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sesuai hasil kesepakatan KNB, bentuk NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS atau RIS. RIS berdiri 27 Desember 1949 dengan UUDS sebagai konstitusinya. Sesuai isi konstitusi baru itu, negara berbentuk federasi meliputi 1. Negara bagian meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. 2. Satuan-satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. 3. Daerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Sistem pemerintahan RIS dipegang oleh Presiden dan menteri-menteri di bawah Perdana Menteri. Terpilih sebagai Presiden RIS adalah Insinyur Soekarno menjadi calon tunggal dalam pemilihan Presiden RIS atau RIS tanggal 15 Desember 1949 dan Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri RIS 20 Desember 1949. B. Kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, sehingga muncul gerakan-gerakan dan demonstrasi untuk kembali pada NKRI. Bulan April 1950, hampir seluruh negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Setelah diadakan pendekatan, kedua negara bagian tersebut mau bergabung kembali dengan NKRI. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1950, ditandatangani piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI yang menyatakan kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan. Kemudian RIS akhirnya bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Bersamaan dengan itu, Kabinet RIS yang dipimpin Hatta mengakhiri masa tugasnya. C. Gangguan keamanan.
1. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Dan pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto atau Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian Timur dan Kolonel Sungkono atau Panglima Divisi Jawa Timur. Yang kedua, pemberontakan DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang pertama, Jawa Barat, dipimpin SM Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Pasukan TNI dan rakyat dengan operasi Pagar Betis di Gunung Geber pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap. B. Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan ia berkeinginan untuk menjadi pimpinan APRIS. Dan tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan tahun 1952. Mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari NII pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI. Gambar di samping adalah tokoh DITII. Aceh dipimpin oleh Teuku Daud Shah atau Daud Buruh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Disebabkan status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara, sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh, berhasil dicapai penyelesaian secara damai. Wilayah Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan Gerakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1945, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan NII dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi TIM atau Tentara Islam Indonesia. Dan pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap. Gambar di samping adalah gambar Daud Buruh dan Ibnu Hajar. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Permasalahan inflasi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya.
Kas negara pun kosong. Pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javaanse Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. B. Blokade laut. Dilakukan Belanda dimulai bulan November 1945, yaitu menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia sehingga barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan tidak memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Upaya pemerintah menghadapi blokade yaitu 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. Dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pinjaman direncanakan 1 miliar rupiah dibagi 2 tahap, akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman sukses sebagai bukti dukungan rakyat terhadap negara, sehingga tidak mengalami kebangkrutan. Kedua, melakukan diplomasi ke India. Tahun 1946, Indonesia membantu India menghadapi kelaparan berupa beras 500.000 ton dan India mengirimkan pakaian ke Indonesia. Pengiriman bantuan ke India bersifat politis karena India aktif mendukung perjuangan diplomatik negara-negara Asia. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation atau BTC dan berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Usaha yang lain yaitu mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh Angkatan Laut RI dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi-bagi kelas-kelas masyarakat. Masyarakat Indonesia didominasi oleh warga Eropa dan Jepang. Warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan dan penguasa. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. B. Pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah, sehingga sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau PP dan K. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan
kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Dan pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gadjah Mada. Gambar di samping adalah gambar atau foto pendidikan pada masa penjajahan Belanda. C. Kebudayaan. Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Gus Bini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Maju Tak Gentar, Bagimu Negeri, Halu Halu Bandung, Selendang Sutra, dan Gugur Bunga. Lihat gambar di samping, gambar-gambar para pencipta lagu. Sampailah kita pada tugas individu. Silakan dikerjakan ya. Ini Bu Erna bacakan yang pertama. Deskripsikan dengan singkat perubahan bentuk negara dari RIS kembali menjadi NKRI. 2. Deskripsikan dengan singkat tujuan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. 3. Apakah yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia? 4. Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi blokade Laut Belanda? 5. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan? Silahkan dikerjakan anak-anak. Bu Erna menunggu pada saat pertemuan berikutnya tugas individu ini sudah selesai. Selamat mengerjakan. Terima kasih dari Bu Erna. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.